Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jadi Buah. Lagi-lagi ini teman-teman. Jadi bersama pemuda sarjana yang mampu untuk bertani, terjun langsung ke kampung untuk menerapkan teori-teori kampusnya bersama Mas Arif Zainuri. Ini beda lagi. Jadi kita mau membahas mengenai pare, sayuran pare, bagaimana terkait penanaman dan lain sebagainya. Kita langsung saja nih sama sosok pemuda ini, Mas Arif Zainuri. Jadi Mas Arif memang benar-benar luar biasa. Tanaman apapun beliau tanam dan hasilnya seperti ini. Kita tanya saja. Mas Arif, gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini langsung saja Mas Arif, ini kita oper-oper lagi. Jadi ini kayaknya ada yang beda ini Mas Arif. Ini tanaman apa ini Mas Arif? Ini tanaman pahit. Tanaman pahit ini tanaman pare. Sayuran pare yang termasuk ya bisa dibilang lumayan susah perawatannya ini. Oh gitu. Oh, ngomong-ngomong pare, kayaknya ada pare yang nggak pahit dan ada yang pare yang pahit nih Mas Arif. Apa bedanya Mas Arif? Biasanya yang pahit banget itu yang lokal sih, lokal gitu. Kalau yang ini ya pahit tapi masih ada toleransinya lah, nggak pahit banget gitu. Oh gitu-gitu. Nah, tanaman pare ini, oke, kita dari awal ya Mas Arif ya. Ini kalau kita lihat nih teman-teman, tanaman ini kok ada daun atau batang yang kering, padahal pare ini merambat. Ini apa Mas Arif? Ini bekas tanaman terong. Oh. Jadi ini sebelumnya lahan terong. Jadi kita manfaatkan bekas pohon terong yang masih bagus itu, yang sudah tadinya nggak produktif tapi masih bagus, masih kuat, kita pakai untuk rambatan. Oh gitu. Jadi kan jenis pare ini kan merambat ya. Jadi supaya untuk menghemat pembuatan rambatan, ya. Nah bekas batang-batang terong ini memang tidak dicabutin. Iya, kita manfaatkan untuk rambatan si pare. Oh gitu, dari pare ini. Nah ini Mas Arif, untuk pare pahit ini ekstranya seperti apa? Kata Mas Arif memang agak susah itu. Pare itu termasuk tanaman yang sangat rentan terhadap perubahan cuaca, terus sangat rentan serangan hama penyakit. Yang saya bilang susah itu susah mempertahankan daunnya hijau seperti ini. Oh gitu. Ketika pare itu kalau mau bagus ya kita harus mempertahankan daunnya tetap hijau. Ketika nanti daunnya sudah berubah pasti hasilnya produksinya berubah drastis. Salah satu indikator kalau tanaman bagus itu pupusnya bagus, besar-besar. Nah, untuk masa ini Mas Arif, jadi awal masa tanam sampai ke panen itu usia? Kita biasanya mulai panen di umur 40 sampai 45 hari udah bisa petik. Udah, oh bisa petik. Itu petik pertama, jadi nggak sekaligus. Oh jadi dia berapa kali petik gitu Mas Arif? Pare itu kalau perawatannya maksimal dia bisa sampai 20 kali panen. 20 kali petik. 20 kali. Kalau bagus ya. Cuman kalau ya yang standar itu paling di angka 12-15 kali petik gitu. Nah, masa panen katakanlah petik awal, untuk melanjutkan ke petik kedua ketiga itu butuh waktu berapa hari? Biasanya 3 sampai 4 hari. Nggak lama ya? Ya, tergantung kondisi air juga. Kalau kondisi airnya bagus, dia cepat besar. Bisa cepat dipanen. Oh, rata-rata ya 4 hari lah. 4 hari. Nah, terus terkait ulat, apa sama dengan ulat untuk tanaman jagung dan lain sebagainya sama ulat yang di tanaman pare ini? Karena kalau kita lihat buahnya ini pahit, apa ulat memang suka atau memang jauh dari ulat ini? Ya sama aja, kalau hama penyakit itu sama. Walaupun pahit juga tetap ada ulatnya gitu loh. Bahkan kalau nggak ditangani ya ulat bisa banyak. Oh. Tetap kadang ya sampai masuk ke buahnya juga ulat itu. Ya kuncinya kalau kami menerapkan di lahan kami itu ya antisipasi. Sebelum itu parah, kita dari awal kita antisipasi. Ya ibarat manusia diimunisasi lah. Dari awal kita udah kasih perlindungan, jadi
nggak sampai parah-parah banget. Ketika ada serangan ya yang sewajarnya aja lah. Jadi lebih baik mencegah Ya, ketimbang mengobati yang lebih parah ya Mas Arif ya. Kalau kita lihat kebun ini ukurannya ini sekitar 0,375. 0,375. Seperempat lebih lah. Nah, biasanya kalau ini sudah panen berapa kali petik ini Mas Arif? Kurang lebih 10 kali petik ini sudah. 10 kali petik, sekali petiknya hasilnya berapa kilo? Kemarin ya ada yang 2,5 kintal, ada yang sampai 3,5 kintal. Terus berbeda-beda. Terkait harga ini Mas Arif? Harga kalau hari-hari ini diambil di ladang masih di angka 3.000 per kilonya. Iya. Cukup lumayan ya. Iya, lumayan bagus. Itu termasuknya bagus harga segitu tuh. Terus untuk ini masa pemupukan nih Mas Arif. Nah, apakah pemupukan ini memang jenis pupuknya beda dengan tanaman-tanaman lain, katakanlah seperti padi ataupun jagung, atau memang ada pupuk khusus untuk sayuran pare ini? Kalau pupuk dasarnya kita sama, tetap pakai sekam sama itu ya, pupuk apa tai ayam itu untuk dasaran itu wajib lah, wajib pupuk kandang. Terus pupuk yang lain ya kurang lebih sama sih, pupuk kandungan N, kandungan P, kandungan K. Dan kalau untuk buah kita udah mulai pembuahan biar banyak bunga, banyak calon buah, itu kita tambahkan pupuk mutiara. Cuman kita pupuknya kan rutin, seminggu sekali, dikit sedikit tapi rutin. Oh gitu. Terus masa ini kalau pupuk cair penyemprotan apa saja? Mungkin ulat ya paling. Kalau untuk itu antisipasi jamur sama ulat ya kadang seminggu sekali, kadang 10 hari sekali. Kita juga ngelihat kondisi. Kalau kita kira-kira belum ada seminggu tapi ini butuh antisipasi nih, udah mulai ada serangan apa, ini kita laksanakan. Kadang baru 5 hari udah kita aplikasikan fungisida, kita aplikasikan obat hama. Lalu botol ini untuk apa Mas Arif? Nah, ini tadi yang saya bilang untuk perangkap lalat buah tadi loh, yang saya bilang seperti tawon. Nah, itu kita kasih hormon, dia nanti lalat buah itu tertarik dengan bau hormon itu, dia masuk ke sini, jadi nggak mengurangi untuk menginfeksi buah. Jadi masuk perangkap situ? Iya, perangkap masuk, dia masuk, bisa masuk. Jadi kalau untuk rambatan ini pernah nggak jadi untuk pembuatan perambatan sendiri itu? Ya sebenarnya, nah dasarnya rambatan itu harusnya ini bambu nih. Oh gitu. Ini bambu. Ya idealnya harusnya lebih tinggi dari ini. Setidaknya lebih tinggi di atas kepala lah idealnya rambatan itu. Jadi nanti tanamannya gantung di atas, kita metiknya juga enak. Cuman karena ini kita kemarin manfaatkan tanaman terong, pohon tanaman terong yang sudah selesai panen, kita manfaatkan itu ya, kita lebih efisien lah, kita menghemat biaya produksi juga. Jadi cuman kita kasih penguatnya bambu sama ada talinya, ini ada tali. Oh gitu. Jadi ya lebih efisien dan hemat biaya ya Mas Arif ya. Karena kalau untuk bikin rambatan kan butuh bambu yang banyak, butuh modal yang lebih banyak lagi. Nah, terkait ngomong-ngomong modal ini Mas, sudah nyuplik modal. Kalau kita lihat berapa tadi lahannya ini? 3,75, 0,375. 3,75 ini kalau penanaman sayuran pare ini modal ini berapa sih Mas Arif? Aduh, kalau kita ngomongin modal semuanya kemarin kita berapa ya? Kita nggak notal secara terperinci, tapi setidaknya kurang lebihnya lah. Kita ngomongin efisiensinya ya di angka 5-7 jutaan lah. Karena kan kita mulsa udah nggak beli karena bekas terong, selang-selang juga sudah ada. Siap, cuman kita tinggal orang kerja sama bibit sama obat-obatan. Kurang lebihnya ya di angka 5-7 jutaan. Itu sudah 12. Berapa kali panennya tadi? Kurang lebih 10 kali petik. 10 kali petik. Satu ininya bisa 1 kintal lebih ya? 2 kintal setengah, 3 kintal setengah pernah. Cukup lumayan. Terus terkait untuk bibit sendiri, apa memang bibit itu
beli sembarangan di toko-toko pertanian atau memang ada khusus atau pesanan atau gimana Mas Arif? Kalau bibit, kalau ini untuk pare kita biasanya beli sasetan itu kan ada tuh di toko-toko pertanian itu ada. Kalau ini kemarin kita pakai Yunan, bibit Yunan dari Bintang Asia. Kalau bibit banyak pilihan tergantung selera sih. Kalau ada yang orang sukanya misalnya yang pendek, buahnya itu ada juga jenisnya lain. Misalnya kita yang sukanya panjang, ada kayak ini kan panjang nih, cenderung panjang dan ujungnya runcing nih. Oh gitu. Bibit juga kita cara nanamnya ada 2 metode biasanya kalau di pare. Benih langsung biji itu sama kita semai dulu. Oh bisa juga ya disemai ya? Bisa. Kita ngelihat situasi. Kalau misalkan situasinya memungkinkan, misalkan di lahannya udah basah gitu musim penghujan itu, kita pakai benih berani. Langsung kita benih kita tanam, tani. Biasanya bagus. Cuman kalau musimnya kemarau agak kurang air gitu, kita semai dulu, mengantisipasi kematian yang lebih banyak. Oh gitu. Kita semai dulu, udah hidup baru kita pindah tanam. Nah ini Mas Arif, kalau kita lihat khususnya di Kampung Setiabumi Kecamatan Seperti Banyak teman-teman. Jadi untuk petani sayur ini sangat jarang. Apa yang membuat motivasi Mas Arif memilih jadi petani sayur? Bahkan resikonya itu cukup ini, biasanya petani sayur itu rata-rata di daerah pedinginan, gunung, itu kan banyak sekali Mas. Apa Mas Arif? Ya memang sangat jarang ya yang jadi petani sayuran di tempat kita ini. Cuman ya dari situlah salah satu motivasi kita untuk nanam sayuran itu, karena pesaingnya nggak banyak. Karena sedikit yang nanam, jadi kan kita yang punya cuman kita gitu loh. Itu salah satu trik juga yang kita terapkan itu. Terus memang iya kalau ngomongin sayuran itu memang rentan Mas, rentan hama penyakit, terus terkenalnya ya modalnya lumayan. Karena beda sendiri ya dari petani-petani yang lain itu. Nah itu. Jadi kebanyakan orang belum berani kan ke situ, karena ya ngurusin sayuran itu kalau diibaratkan orang itu kan kayak ngurusin anak kecil. Ekstra ya. Ekstra, harus setiap hari dikontrol, harus setiap hari dilihat ada perkembangan apa, ada hama apa. Dan itu rutin ya Mas Arif? Setiap hari ke ladang cek, kalau memang ada hama langsung tindakan gitu ya? Walaupun cuman sebentar kita tetap tengok, karena khususnya untuk pare ya, pare ini sangat rentan. Kan kadang kalau sering kita nanam sedikit di belakang rumah itu kan gampang busuk tuh pare itu, karena dia ada itu kayak lebah itu loh. Cuman sebenarnya itu lalat, jenis lalat, jadi lalat buah. Nah itu kalau sudah sampai buah ini di bahasanya apa, disengat lalat buah itu, pasti nanti akan busuk, nggak jadi. Nah itu kita juga ada trik untuk antisipasinya gitu loh. Makanya kita harus sering kontrol itu tuh, karena sayuran ya seperti yang dibilang tadi, karena butuh biaya yang banyak. Kalau kita nggak ngerawatnya, nggak serius, ya bakal kerugiannya lebih banyak. Iya juga gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dari tips Mas Arif. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Mudah-mudahan panen melimpah dan hasil maksimal sesuai apa yang diharapkan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.